Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, ya Tuhan, kami berterima kasih atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami jemaat-Mu ini. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kemampuan dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Sekarang kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kembali kami memohon, ya Tuhan, sumber segala hikmat dan pengetahuan. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Berikanlah kami pengertian ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga olehnya kami terus diingatkan, dikuatkan dan disegarkan akan iman percaya kami di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kisah Para Rasul 27, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-25 demikian. Karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terhindar dari kesukaran dan kerugian ini. Sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bersemangat, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah yang memiliki aku dan yang kusembah, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Sesungguhnya karena rahmat Allah kepadamu, semua orang yang berada bersama engkau di kapal ini akan selamat. Sebab itu, tetaplah bersemangat, saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dikatakan kepadaku.'" Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Tema kita pagi ini adalah menghadapi badai hidup. Penyanyi legendaris Chrisye pernah mempopulerkan lagu yang berjudul "Badai Pasti Berlalu", yang dalam syair lagu ini ada pesan yang sangat kuat, penuh pengharapan dan penuh keyakinan bahwa sesulit apapun masalah yang terjadi dalam hidup ini, maka suatu saat badai itu pasti akan berlalu. Karena dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami badai hidup, baik itu orang percaya maupun yang belum percaya. Pertanyaannya adalah, apakah badai hidup ini membuat kita terhempas, atau justru kita yang menghempaskan badai hidup itu? Badai kehidupan dapat terjadi dalam hidup ini karena kesalahan kita, karena apa yang dilakukan orang lain dengan sengaja, dan karena satu keadaan yang diperkenankan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, lalu pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya kita mampu melewatinya? Kita akan belajar bagaimana cara Rasul Paulus menghadapi badai kehidupan yang terjadi dalam hidupnya. Yang pertama, hadapi dengan tabah hati. Ayatnya yang ke-21 dan sampai ke-23. Tabah itu berarti kuat hatinya, teguh hatinya, dan berani menghadapi segala macam cobaan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Bukan ciut, nyali kendor ketika sedang menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Karena orang yang tabah justru mampu mengelola hatinya dengan menghadapi berbagai permasalahan. Yang dalam nats bacaan ini saja, kata tabah hati ditulis sampai 3 kali. Artinya perkataan ini sangat penting. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebenarnya Rasul Paulus memiliki alasan untuk marah, untuk mengeluh kepada Tuhan,
Tetapi Rasul Paulus menghadapi badai laut ini karena ia melakukan tugas pelayanannya. Karena semua pengorbanan, pengabdian, dan persembahan hidup Rasul Paulus adalah untuk kemuliaan Tuhan. Namun sungguh sangat luar biasa, karena Rasul Paulus justru memilih untuk tabah hati dalam menghadapi semua permasalahan berat yang sedang melanda dirinya dan orang-orang yang bersamanya. Meski nasihatnya diabaikan, walaupun perkataannya tidak diperhatikan oleh orang lain, dan sama-sama sedang terancam nyawanya, namun Rasul Paulus justru mengingatkan sesamanya untuk tabah. Mungkin mudah bagi orang yang sedang bahagia untuk meminta orang yang sedang susah untuk tabah. Namun ini ketika orang yang sedang terancam mati yang mengingatkan kepada sesamanya untuk tabah, apa yang mau dinasehati? Ini nasihat atau omong kosong atau isapan jempol? Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah ketika badai hidup ini datang melanda kehidupan kita, kita masih bisa menghadapinya dengan tabah hati? Ternyata ada berkat yang luar biasa bagi orang yang tabah hatinya adalah mendapatkan peneguhan untuk kuat bagi dirinya sendiri. Orang yang tabah hati mendapatkan peneguhan dari Tuhan. Orang yang tabah hatinya mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Lalu yang kedua, hadapi dengan berani. Ayatnya yang ke-24. Rasul Paulus mendapat peneguhan dari Tuhan bahwa ia harus menghadap kaisar. Hal ini berarti bahwa apapun yang terjadi, Tuhan telah menegaskan bahwa Rasul Paulus tidak akan berakhir, tidak akan mati, dan tidak akan berhenti sampai pada titik ini. Karena hidupnya harus terus berlanjut. Karena Tuhan telah menetapkan bahwa ia harus menghadapi masalah ini dengan penuh keberanian. Karena kata jangan takut yang Tuhan Yesus katakan adalah peneguhan kepada setiap orang percaya untuk menghadapi berbagai tantangan hidup ini dengan berani. Bapak Ibu Saudara, karena jika masalah itu hadir, Tuhan memerintahkan kita untuk maju menghadapinya dan menyelesaikannya bersama Tuhan sendiri. Karena badai kehidupan tidak akan selesai jika kita melarikan diri, jika kita menghindarkan diri, mengabaikan dan membiarkannya. Justru Tuhan memerintahkan kita untuk menghadapinya dengan berani. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita ketika badai kehidupan yang sedang terjadi, kita berani menghadapinya? Percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berani menghadapi berbagai masalah, kesukaran, dan keadaan hidup. Karena Tuhan tidak pernah undur dari persoalan, tidak melarikan diri dari permasalahan, dan tidak menunda-nunda dalam menyelesaikan persoalan. Karena Tuhan bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Bapak, Ibu, Saudara, karena yang ketiga adalah menghadapi dengan percaya penuh kepada Tuhan pada ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-26. Dengan penuh iman, Rasul Paulus menegaskan semua orang yang bersamanya di atas kapal. Rasul Paulus meminta semua orang yang bersamanya untuk percaya kepada perkataannya. Karena dasar semua perkataan Rasul Paulus adalah karena dia mempercayai Allah. Percaya itu tidak ragu-ragu, tidak pelin-pelan, dan tidak setengah-setengah. Percaya itu berarti penyerahan total, keyakinan penuh, dan kesungguhan yang tidak tergoyahkan dengan cara apapun. Kepercayaan seperti inilah yang dimiliki Rasul Paulus. Padahal keadaan masih dalam kesulitan, padahal keadaan sedang dalam kesulitan, kapal masih terguncang badai. Karena iman itu adalah percaya sebelum melihat. Pertanyaannya, iman percaya seperti apa yang sedang bertumbuh di dalam diri kita? Atau masihkah kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita untuk keluar dari berbagai badai dalam kehidupan ini? Bapak, Ibu, Saudara,
melalui kehadiran Rasul Paulus yang tabah hati, berani, dan penuh iman dalam menghadapi badai di kapal yang hampir karam ini, memiliki implikasi yang nyata bagi kita sekalian. Dengan memperhatikan bahwa karena Rasul Paulus, maka tidak seorang pun yang binasa, semua orang yang bersamanya selamat, sebagaimana janji Allah kepadanya. Oleh karena itu, apapun masalah dalam kehidupan ini, seberat, sesulit, dan sekeras apapun yang sedang kita hadapi saat ini, sebagaimana Rasul Paulus tegaskan bagi kita sekalian, hadapi dengan tabah hati, berani, dan hadapi dengan percaya penuh kepada Tuhan. Mari kita menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami ini. Ada banyak pergumulan, keinginan, bahkan badai kehidupan yang Tuhan izinkan harus kami hadapi. Ajar kami terus untuk menghadapi dengan tabah hati, dengan berani, dan menghadapinya dengan percaya penuh kepada Tuhan. Biarlah oleh karena berkat pertolongan dari Tuhan sajalah kami dimampukan untuk melalui semuanya ini dan terus melihat kebaikan Tuhan itu nyata dalam hidup dan kehidupan kami. Kami yang berkekurangan di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan berkat kecukupan. Kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, berkat pemulihan, kekuatan, dan kesehatan yang baik dari Tuhan. Bahkan untuk semua orang yang berduka cita, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman, penghiburan sejati dari kuasa Roh Allah yang kudus. Berkatilah hidup dan kehidupan kami ya Tuhan, di sepanjang hari ini, sepekan yang akan datang, dan hari-hari selanjutnya. Kami berdoa, mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus.